Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Binata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu soal tes Excel untuk admin. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, nah kalian bisa baca terlebih dahulu di artikel yang disediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka dulu artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca untuk admin, apa saja tugas dari admin, apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin ya. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, di kolom deskripsi juga saya memberikan link locker bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin ya. Nah, di sini terdapat berbagai macam locker sebagai admin di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalian tinggal cari saja sesuai dengan kriteria yang kalian miliki. Nah, jika kalian sudah membacanya, kita praktekkan soalnya ya. Nah, untuk soal yang digunakan pada video ini, bisa kalian download gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada PC kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, di soal ini terdapat beberapa soal yang harus kita isi ya, berdasarkan kriteria-kriterianya dan perintah-perintahnya gitu ya. Kita coba scroll ke bawah. Total ada 7 soal yang harus kita kerjakan. Kita cobakan satu persatu ya, coba kerjakan dari nomor 1 dulu. Kita coba baca yang pertama. 1. Gunakan fungsi if untuk mencari kode pada kolom keterangan pada tabel 1 dengan ketentuan seperti pada tabel stok dan hitung total stok kopi yang ada tersedia. Nah, di sini tabel 1, di sini ada tabel stoknya gitu ya. Nah, kita harus mengisi data stok kopi dan data keterangan ini. Berdasarkan data keterangan yang di samping tabel stok ini. Nah, yang pertama kita masukkan dulu total dari stok kopinya ya, keseluruhannya. Nah, untuk menjumlahkan data, di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Klik sama dengan sum atau di SUM, tab, kita blok data total stok kopinya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Stok kopi data tersebut sebesar 48.000 ya, total dari seluruh data kotanya. Selanjutnya kita mengisi data keterangan. Nah, untuk keterangan terdapat pada tabel stok ini. Nah, untuk mengisinya, di sini dapat keterangan stok kurang dari 7.000, keterangannya rendah, kurang dari sama dengan 7.000, dan kurang dari 9.000 keterangannya sedang, lebih dari 9.000 keterangannya tinggi gitu ya. Nah, untuk mengisinya di sini kita bisa gunakan rumus if ya, if gabungan atau nested if. Kita coba klik sama dengan if tab, jika stok kopinya kita masukkan dulu yang paling kecil kurang dari 7.000 titik koma, jika kurang dari 7.000 berarti rendah ya, ketik ke rendah, titik kutip titik koma. Nah, di sini kita masukkan lagi rumus if tab, stok kopinya kurang dari sama dengan 9.000 titik koma, tanda kutip sedang, tanda kutip titik koma. Nah, selanjutnya berarti yang terakhir langsung saja kita ketik tanda kutip tinggi, tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi sebenarnya rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Tarik datanya ke bawah. Nah, kita cek apakah benar datanya. Di sini 15.000 stok kopi untuk kota Jakarta berarti benar ya, lebih dari 9.000. Sedang 9.000, 8.000 sedang benar ya, 6.000 rendah, kurang dari 7.000, 10.000 tinggi benar. Maka datanya sudah benar ya, sesuai dengan tabel stok yang ada di samping ini. Berarti untuk soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita mengisi soal nomor 2. Gunakan fungsi VLOOKUP untuk mengambil data pada tabel 1. Nah, sini tabel 1 berarti di sini kita mencari data stok kopi berdasarkan kotanya. Ini ada kota Bandung. Nah, kita coba gunakan VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP tab. Nah, yang pertama kita mengisi lookup value. Kita akan mencari data stok kopi ini berdasarkan kota ini, kota Bandung. Maka kita klik Bandung sebagai lookup value, titik koma, lalu masukkan tabel array. Tabel berisikan data lookup value dan data kita cari. Kita blok saja di sini tabel kota. Kita bisa saja blok semuanya sebenarnya. Tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol $ sini. Nah, ini berfungsi untuk mengunci tabel tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data di bawahnya.
lalu titik koma. Nah, di sini mengisi kolom index number, nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan table array atau table yang sudah kita blok tadi yang warna merah ini. Di tabel ini terdapat 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, kolom yang kita cari data stok kopi terletak pada kolom nomor 2. Maka kita ketik 2, titik koma. Di sini rank lookup ada 2 pilihan, ada true dan false. Kita pilih false. Artinya exact match, artinya dia hanya mencari nilai yang benar-benar pasti. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya muncul ya. Kita pergi ke format accounting, tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Kita coba cek apakah benar. Bandung 9.000, Jogja 6.000, Surabaya 8.000. Nah, maka datanya benar ya, sesuai dengan yang terdata pada tabel 1 ini. Nah, soal nomor 2 sudah kita selesaikan. Kita scroll ke bawah soal nomor 3. Di sini ada perintahnya, gabungkan 2 sel yang berbeda menjadi satu dengan pemisah spasi di antaranya. Nah, contoh dari 2 kolom, ada kolom A dan kolom B. Nah, jadi kita diperintahkan untuk menggabungkan data tersebut ya, Jakarta Selatan gitu ya. Jadi 2 kolom ini digabungkan menjadi satu sel di sini. Nah, untuk menggabungkan suatu sel, di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya concatenate. Ketik sama dengan concatenate CONCATENATE seperti ya. Tab concatenate tab teks 1 kita masukkan kolom A, titik koma, tanda kutip spasi karena kita ingin menambahkan spasi di tengah-tengahnya, tanda kutip titik koma, masukkan kolom B, enter. Nah, maka saya muncul tadi datanya ke bawah. Nah, di sini Jakarta Selatan otomatis dia digabungkan menjadi satu sel yang ternyata 2 kolom atau 2 sel terdapat di sini langsung menjadi satu sel ya. Kita gunakan rumus concatenate. Bekasi Utara, Bandung Selatan dan seterusnya gitu ya. Nah, soal nomor 3 ini sudah kita selesaikan. Kita scroll ke bawah. Di sini soal nomor 4, pisahkan sel kolom gabung menjadi 3 karakter awal pada kolom A dan sisanya kolom B. Nah, di sini kolom gabung kita diperintahkan untuk mengisi kolom A dan kolom B sesuai dengan perintahnya. 3 karakter awal pada kolom A. Berarti di sini adalah yang PLG ini ya. Nah, ini PLG ini di kolom A, sisanya 5 angka ini di kolom B ya. Intinya seperti itu. Karena datanya sejenis dan jumlah karakternya sama ya, kita bisa gunakan rumus left untuk mengambil data PLG sama dengan left tab, kita masukkan data yang akan kita pisahkan, titik koma, jumlah karakternya 3, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. PLG sudah sesuai ya, 3 karakter di awal. Untuk sisanya kita masukkan saja sama dengan right tab, masukkan teksnya, titik koma, 5, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. 2 data ini sudah kita pisahkan sesuai dengan perintahnya. Nomor 4 kita selesaikan, kita scroll ke bawah ke nomor 5. Dan di nomor 5 ini, carilah saldo awal dan saldo akhir pada soal di bawah ini. Di sini kita coba dulu mengisi saldo akhirnya ya. Nah, untuk saldo akhir, saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran ya, rumusnya seperti itu, sama dengan saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Ubah formatnya accounting. Selanjutnya kita mengisi saldo awal. Berarti saldo awalnya sama dengan saldo akhir pada bulan Januari. Dia menjadi saldo awal pada bulan Februari ya. Tarik enter. Dan untuk data lingkarannya kita tinggal tarik saja ke kanan seperti ini. Tarik sampai ujung ya. Sini sampai Desember. Yang di bawahnya juga tarik sampai ke kanan seperti ini. Nah, maka di datanya otomatis terisi ya. Nah, seperti ini. Nah, soal nomor 5 ini sudah kita isi sesuai dengan perintahnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah, mengisi soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, hitung usia berdasarkan tanggal lahir. Di sini ada namanya, ada data tanggal lahirnya. Nah, kita akan menghitung usia hari ini. Nah, usia hari ini itu saat video ini dibuat, berarti sama dengan today. Tab, tutup kurung, enter.
Nah, jadi saat video ini dibuat tanggal 25 bulan 9 tahun 2024 gitu ya. Yang pastinya akan berbeda saat kalian mempraktekkan soal ini atau kalian mengerjakan soal yang lain ya. Nah, untuk mengisi usia hari ini kita bisa gunakan sama dengan dateif, DATEDIF, buka kurung, kita masukkan tanggal lahirnya, titik koma, lalu tanggal hari ini, atau kita bisa gunakan rumus day, tab, tutup kurung, titik koma, tanda kutip, Y itu artinya years, artinya kita menghitung usia menjadi tahun gitu ya, enter. Tarik garisnya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tanggal lahirnya 17/1988, usia hari ini yaitu 36 tahun. Nah, agar lebih mudah baca, kita bisa tambahkan kata tahun, blok datanya, klik kanan, pilih format cell di sini. Nah, akan muncul tampilan format cell, kita ubah custom. Kita klik di general, spasi, tanda kutip, tahun, tanda kutip. Nah, jadi sampelnya sebenarnya jadi 36 spasi tahun, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Soal 6 ini sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya yang terakhir soal nomor 7, buatkan bilangan pada kolom B atau bulat ini ya, kolom yang kosong ini artinya. Di sini dapat data. Nah, kita diperintahkan untuk membulatkan. Yang pertama kita diperintahkan untuk membuang desimal. Nah, desimal itu artinya angka di belakang komanya. Contoh 1567364. Nah, koma 35 artinya kita menghilangkan koma 35 ini gitu ya. Ketik sama dengan round, RUND, tab, masukkan numbernya, angkanya, titik koma. Kita akan membuang desimal. Kita ketik 0, tutup kurung, enter. Tarik garisnya ke bawah. Nah, dia akan membulatkan ya, artinya 0 di belakang koma ini dihilangkan atau membulatkan ke data yang paling dekat. Nah, selanjutnya untuk ribuan sama dengan round, tab, masukkan numbernya, titik koma. Kalau untuk ribuan tuh 3 digit 0, berarti min 3, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, hasilnya pun muncul ya. Yang asalnya 1567364 jadi 15667.000. Artinya dia menjadi ribuan. Berarti soal nomor 7 ini sudah kita selesaikan. Nah, seluruh soal pada tabel ini sudah kita selesaikan ya teman-teman. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian gitu. Jika ada yang dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.